Berabad-abad yang lalu, Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat turun ke dunia fana dengan salah satunya sebagai pemimpin untuk menciptakan kedamaian. Mereka dikaruniai kekuatan yang mewakili simbol zodiak di dalam tubuh masing-masing. Setelah itu, manusia pun mulai menyembah cahaya sebagai dewa sang pencipta. Namun, Dewa Kegelapan tak rela lalu mengirim pasukan roh jahat untuk merusak dunia manusia. Pertempuran panjang pun pecah dan 12 malaikat melawan kegelapan tanpa mengenal kata menyerah. Hingga akhirnya kemenangan diraih para malaikat dan dunia kembali tenang. Setelah itu, kekuatan malaikat maupun kegelapan disegel di gerbang neraka dan para malaikat kini menjalani hidup sebagai manusia biasa. Di era modern ini terlihat seorang pria dengan pakaian loreng corak macan berjalan dengan gagah memasuki lapas. Dia adalah jagoan kita, Ma Dong-sok alias Mamang Don Lee yang di sini bernama Taisan dan menjadi pemimpin para malaikat dengan kekuatan harimau. Sedangkan di kehidupan manusia, Taisan adalah pemimpin perusahaan pinjaman bernama Angel Capital Group dan kali ini beliau datang untuk menagih hutang kepada Yang Su, yaitu ketua gangster yang mendekam di balik jeruji besi. Tanpa basa-basi, Taisan langsung menyebutkan jumlah hutang Yang Su yang sebanyak 2 miliar won termasuk bunganya. Tapi Yang Su dengan gampang meremehkan Taisan, bahkan siap menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan perusahaan Angel. Kemudian dengan santuy Taisan menegaskan bahwa Angel Capital hanya meminjamkan uang untuk preman, gangster, dan kriminal sejenisnya. Sebab menagih hutang dari orang-orang seperti itu jauh lebih mudah, tak perlu repot berurusan dengan aparat yang korup. Taisan juga mengaku sudah menagih hutang selama 100 tahun dan tak pernah gagal sekalipun. Mendengar bacotan mamang kita satu ini, Yang Su pun mengira Taisan halu karena wajahnya masih terlihat muda dan imut-imut. Setelah meninggalkan sel, Taisan lalu memerintahkan anak buahnya untuk membayarkan jaminan Yang Su. Pesan itu pun langsung dijalankan oleh pemuda bernama Juidol, yaitu malaikat zodiak tikus yang menjadi ahli IT di Angel Capital. Lalu kita diperlihatkan dengan markas Angel Capital Group yang berupa gedung 3 lantai. Lantai 3 merupakan arena gym untuk pelatihan bela diri, lantai 2 klinik pengobatan tradisional, dan lantai pertama adalah kantor pinjaman. Di lantai pertama terlihat seorang gadis bernama Kang Ji yang mewakili zodiak anjing dengan tegas menolak permintaan pinjaman dari orang yang tak memiliki catatan kriminal satupun. Sekali lagi, Mang Tobi jelaskan bagi Angel Capital hanya mantan narapidana atau gangster yang layak meminjam uang ke mereka. Sungguh aneh tapi nyata. Sementara itu di lantai 3, 2 orang terlihat tengah berlatih keras. Seorang wanita bernama Malsuk, yaitu malaikat dengan zodiak kuda, tampak mengayunkan pedangnya dengan presisi. Sedangkan seorang pria sebagai malaikat monyet yang bernama Won Sung tengah melatih kekuatan otot-otot tangannya. Tiba-tiba pesan darurat datang menunjukkan adanya tugas baru. Juidol pun langsung meninggalkan ruangannya dan bergabung bersama rekannya untuk segera bergerak menagih hutang. Won Sung yang terlalu excited bahkan tidak mau repot-repot melewati tangga. 빨리 가야 돼. 오케이. Kembali ke Taisan yang begitu keluar lapas langsung menerima telepon lain. Kali ini dari seorang detektif sekaligus manajer dari ke-12 malaikat bernama Marok. Di sini Marok memuji Taisan dan sok peduli padahal ada maunya, yaitu ingin meminjam uang lagi padahal utang sebelumnya belum dibayar. Tapi ternyata Marok sendiri sedang berada di butik mewah. Awalnya Taisan menolak, namun Marok terus merayu dan mengingatkan masa lalu saat mereka berkali-kali menyelamatkan satu sama lain. Kenangan itu pun berhasil membuat Taisan luluh dan langsung mengirimkan sejumlah uang kepada Marok. 밑에 또 물건 많지요? 그럼요. 저희 가볼까요? Sementara itu, di lantai 2 gedung Angel, seorang apoteker gembul yang merupakan malaikat babi bernama Doni sedang sibuk menulis resep. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan dari ruang praktik. Begitu Doni mengecek, dia melihat sang dokter yang entah bisu atau sedang hemat suara yang bernama Bangwul dengan kasar memutar leher pasien hingga pria itu pingsan. Hal tersebut sontak membuat pasien lainnya panik. Salah satu pasien bahkan kabur, sementara satu pasien yang lumpuh berusaha meraih kursi rodanya. Namun Doni segera menenangkannya sambil memarahi Bangwul karena metodenya terlalu ekstrim. Akan tetapi pasien yang tadi pingsan tiba-tiba bangun. 약초로만 치료하자. Dia mengatakan kalau sakit kepala kronis yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun secara ajaib kini lenyap begitu saja. Dia pun berterima kasih dan segera membayar. Tapi betapa terkejutnya dia saat mengetahui biaya pengobatannya sangat murah. Bukan itu saja, pasien yang tadi lumpuh pun akhirnya bisa berjalan normal berkat diobati Bangwul. Keahlian Bangwul itu merupakan karunia alias karomah untuknya sebagai malaikat zodiak ular. 잖아요, 그쵸? 예. 이제 움직이시나요? 오, 막 그런 거 하시면 안 돼요.
Kembali ke Marok setelah membayar belanjaan yang berharga fantastis, Marok melanjutkan perjalanannya menuju sebuah museum. Di sana, seorang wanita bernama Mir sedang memberi penjelasan kepada anak-anak tentang kisah 12 malaikat yang bertarung mengalahkan roh jahat. Bocil-bocil pun terlihat menyimak serius, seolah sedang mendengarkan dongeng. Dan rupanya barang-barang mewah yang dibeli Marok merupakan sogokan untuk membujuk Mir agar mau pulang ke Angel Capital. Tapi Mir menolaknya mentah-mentah, bahkan meminta Marok untuk tidak menemuinya di tempat kerja lagi. Marok pun terus merayu Mir yang sudah 10 tahun berpisah dengan Taisan CS. Namun, bukannya menanggapi sang manajer, Mir malah bergegas meninggalkan Marok dan kembali ke dalam museum. Sementara di dalam museum, Mir tiba-tiba berhenti lalu mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin unik yang menjadi identitas bagi ke-12 malaikat. Dari sini kita dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi antara Mir dan malaikat lainnya. Sementara di tempat lain, Yang Su, si ketua gangster yang baru saja bebas berkat jaminan Angel Capital, tengah merayakan kebebasannya bersama anak buah dan pacarnya. Tapi kegembiraan itu terhenti saat telepon dari Taisan masuk. Dengan santuy Taisan mengucapkan selamat atas kebebasan Yang Su. Baru disitulah Yang Su sadar bahwa Angel Capital yang sudah membayar jaminannya. Lalu Taisan menambahkan kalau dia akan segera datang. Sontak Yang Su langsung panik dan segera memerintahkan anak buahnya yang bekas atlet MMA dan juara tinju untuk bersiap. Dia bahkan melarang pacarnya ikut menyaksikan karena tak mau wanita itu melihat betapa mengerikannya pertarungan yang akan terjadi. Tak lama kemudian mobil Taisan berhenti di depan markas Yang Su. Dengan tenang dia turun dan langsung disambut oleh para gangster. Para cecunguk ini tidak tahu saja macam-macam apa yang sedang mereka hadapi. Melihat anggota gangsternya berhasil ditumbangkan Taisan dengan sangat mudah, Yang Su pun ketar-ketir. Dia lantas bersiap mengamankan uang-uangnya. Namun, dia terlambat sebab Taisan lebih dulu tiba. Setelah tahu betapa berbahayanya sosok Taisan ini, dengan ketakutan Yang Su mempersilakan sang macan untuk mengambil semua harta di berangkasnya. Tapi Taisan yang tidak mau repot justru menyuruh Yang Su untuk menguras isi berangkasnya sendiri. Lalu begitu uang dikemas, semua anak buah Yang Su pun berlutut tanda mereka menyerah. Setelah itu, Yang Su diminta menandatangani surat pelunasan hutang. Tapi karena masih kurang, jadi jam tangan mewah beserta mobil sport kesayangannya pun harus diserahkan ke Angel Capital. Sementara di tempat lain, Won Sung, Malsuk, dan Kang Ji bergerak ke sebuah rusun yang menjadi sarang gangster. Mereka sempat berselisih siapa yang harus bergerak lebih dulu hingga Won Sung dengan percaya diri mengaku bisa menanganinya sendirian. Tapi saat dia sudah bergerak dengan hati-hati dan susah payah lewat jalur anti-mainstream, tiba-tiba kedua gadis itu justru lebih dulu menghabisi para penjaga. Mereka bertiga lalu bergerak menuju area tempat berlangsungnya perjudian ilegal. Namun, bos gangster yang mengetahui kehadiran mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Won Sung CS. Maka perkelahian brutal pun tak terhindarkan. 애들은 가만히 있어. 말 쓰기 전에 왜 저렇게 성격이 급할까? Di tengah pergelutan Won Sung CS melawan sekelompok preman, Juidol yang memantau dari kejauhan memberitahu kalau si bos gangster diam-diam kabur membawa 2 tas berisi uang. Namun sang bos gangster malah bertemu Doni, lalu si malaikat babi pun menggunakan badan jumbonya untuk menjatuhkan bos gangster. Hingga tak lama kemudian Malsuk datang. 어디 도망가, 씨. Setelah si bos gangster tumbang, tas-tas berisi uang lantas diamankan untuk membayar hutangnya. Sementara itu, Taisan mampir ke sebuah kedai kecil milik nenek Squid Game bernama Gomsun. Begitu melihat kedatangannya, nenek itu terkejut dan langsung memeluknya. Rupanya, mereka sudah saling mengenal sejak si nenek masih kecil. Bagi Gomsun, Taisan adalah malaikat yang dulu pernah menyelamatkan ibunya saat sekelompok preman menyerang toko. Namun, malaikat yang dimaksud Gomsun bukan kiasan karena ternyata dia tahu kalau Taisan adalah malaikat beneran. Di sini, mereka berdua pun reunian dengan Gomsun memberi beberapa petuah untuk Taisan. 지금은 악마들이 판치는 세상도 아니잖아요. 진짜 많이 컸네. 어?
Akan tetapi momen itu berubah canggung saat seorang kakek bernama Manbok muncul dan marah-marah. Dia menganggap Taisan tidak sopan karena berbicara santai dengan nenek-nenek yang usianya jauh lebih tua. FYI aja nih, budaya Korea Selatan sendiri masih menjunjung tinggi senioritas. Namun tak disangka-sangka Taisan mengingat siapa Manbok ini. Dan ternyata mereka pernah bertemu saat si kakek masih jadi bocah ingusan yang masih suka ngompol. Saat menyadari kebenarannya, Manbok justru menangis bahagia sekaligus heran bagaimana bisa Taisan tak menua sedikit pun. Lalu kita beralih ke kantor polisi di mana Marok sedang makan sambil menonton berita tentang penemuan sebuah artefak kuno. Namun saat artefak itu diteliti oleh ahli, hasil penelitiannya menunjukkan spektrum energi yang tidak wajar. Sementara di waktu yang bersamaan di sebuah lembah misterius, sekelompok orang berpakaian hitam terlihat melakukan ritual di hadapan sebuah tebing batu. Pemimpin dari ritual itu ialah seorang pendeta bernama Samin. Setelah Samin menggores tangannya sendiri, dia lalu meneteskan darahnya ke sebuah baskom membuat airnya yang semula tenang seketika mendidih. Kemudian saat bulan purnama merah terjadi, saat itulah Samin menempelkan darahnya ke tebing batu. Beberapa saat kemudian sesuatu di balik tebing itu mulai bereaksi. Meskipun sempat terpental karena energi dari tebing sangat kuat, Samin tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengerahkan seluruh energinya untuk membangkitkan sosok yang telah tersegel selama ribuan tahun. Siapakah sosok bersayap itu? Sabar, nanti kalian akan tahu. Di sisi lain, Taisan kembali ke markas Angel Capital dengan membawa uang hasil tagihan. Dia membuka ruang rahasia berisi brankas raksasa yang penuh dengan uang tunai, emas batangan, dan artefak berharga. Namun, meski hidup bergelimang harta, Taisan tetap merasa hampa. Kata-kata Gomsun tentang dirinya sebagai malaikat pelindung terus terngiang di kepala, membuat hatinya gelisah. Saat Taisan merenung, ingatannya kembali ke masa lalu ketika kerajaan Samhan masih berjaya. Kala itu, saat sedang jalan-jalan di desa bersama Mir, Taisan tak sengaja menyaksikan kekejaman bandit yang menindas rakyat kecil. Mir pun seketika tergerak untuk membantu, namun Taisan menahannya dan tanpa pikir panjang segera turun tangan. Berkat pukulan dahsyatnya Taisan, satu persatu bandit pun tumbang. Namun, Mir yang berniat membantu justru dengan ceroboh mengungkapkan kekuatan yang seharusnya disembunyikan. Setelah melihat kekuatan angin milik Mir, warga langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang membantu mereka itu. Kemudian, begitu Taisan selesai menghabisi bandit, dia langsung menghampiri Mir dan segera mengajaknya pergi. Malam harinya di kediaman Taisan CS, warga yang sempat ditolong datang membawa makanan sebagai tanda terima kasih. Taisan yang sempat menolak kemudian diyakinkan untuk menerimanya, dan malam itu mereka makan dan minum bersama tanpa rasa curiga sedikit pun. Tapi ternyata pemberian warga itu sudah dicampur obat bius yang membuat Taisan CS tertidur. Lalu saat mereka bangun, Mir telah menghilang sehingga Taisan bergegas mencarinya di luar. Saat itulah dia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Mir diikat di tiang dalam keadaan pingsan, dikelilingi api yang siap membakar tubuhnya hidup-hidup. Ternyata warga desa menganggapnya penyihir yang memberi bantuan sebagai kutukan terselubung. Dan seketika amarah Taisan sontak meledak. Sedangkan warga yang ketakutan melihat kekuatan Taisan langsung lari kocar-kacir. Kejadian itu pun membuat Taisan sadar kalau manusia terlalu serakah dan tak memiliki rasa syukur padahal sudah diselamatkan. Sejak saat itu, Taisan mendeklarasikan bahwa malaikat tidak akan membantu manusia lagi. Sementara itu, di tempat lain, ritual Samin mencapai puncaknya. Dengan darahnya sendiri, dia berhasil membangkitkan Ogwi, yaitu sosok iblis berbentuk burung gagak. Dialah lambang kegelapan dan musuh abadi para malaikat cahaya. Dengan mata merah menyala, Ogwi sempat marah dan menganggap Samin tidak becus karena butuh ribuan tahun untuk membangkitkannya. Namun ketika mendengar kabar bahwa Taisan dan Marok masih hidup, sorot matanya seketika berubah. Kabar itu membuatnya bahagia dan kini dia memiliki alasan untuk menghancurkan dunia sekaligus menuntaskan dendam lamanya. Karena ternyata Taisan dan Maroklah yang telah mengurungnya di neraka. Di sisi lain, para anggota Angel Capital menjalani hari seperti manusia biasa. Kangji dan Malsok disiplin jogging pagi untuk update Strapa. Sementara Doni baru pemanasan langsung mencari sarapan. Lalu saat Doni menikmati makanannya, dia menunjukkan kekuatannya yang bisa membaca pikiran, termasuk pikiran seekor anjing. 저기요!
제가 저기 마음을 읽을 수 있는 능력이 있거든요. Melihat Doni ribut dengan anjing, Kang Ji dan Malsok pun segera mengamankan Doni dan meminta maaf kepada si pemilik anjing. Di sisi lain, kini Ogwi telah membaur bersama manusia lain. Penampilannya pun tampak biasa-biasa saja, lalu Mir yang berada di lokasi sama dengannya seolah merasakan sebuah energi aneh di sekitar. Namun, mereka tidak saling bertemu tatap. Malamnya, Mir mampir ke sebuah bar untuk sejenak menenangkan pikiran. Tapi di sini, tiba-tiba dia mendapat penglihatan tentang sosok Ogwi. Mir pun berusaha menenangkan diri dan tak menceritakan penglihatan itu ke siapapun. Hingga tak lama kemudian, dia diganggu oleh om-om yang memaksanya menjadi ani-ani. Karena kesabarannya sudah habis, Mir pun langsung memberi mereka pelajaran. Sementara itu, di atas gedung pencakar langit Ogwi menatap dunia modern yang kini berbeda dari yang dia kenal dulu. Dia pun menegur Samin karena dianggap mengabaikan misi mengubah dunia menjadi neraka. Tapi menurut Samin, hanya Ogwi yang bisa membuat dunia jadi penuh kematian dan kutukan. Dia juga mengatakan bahwa sosok yang bernama Haitae meninggalkan 3 batu jiwa sebelum tewas dibunuh Taisan. Dan dengan batu itu, maka Ogwi bisa menguasai kekuatan Haitae lalu mengalahkan para malaikat pelindung dunia. Akan tetapi, di balik itu Samin juga memiliki tujuan pribadi, yaitu menjadi makhluk abadi yang tidak akan bisa mati. 그게 목적이었구나. 네 머리를 몸통에서 떼어낼 거야. Lalu siangnya, saat para malaikat sedang makan bersama di KFC, Taisan kembali menagih hutang. Seperti yang sudah-sudah, dia telah menumpas habis para anak buah gangster, sehingga si bos gangster segera membayar hutang. Namun saat akan pulang, perasaannya mendadak gelisah dan dadanya sesak. Serangan paniknya kambuh dan dia pun bergegas ke psikiater untuk meminta obat penenang. Sementara di sisi lain, Samin tengah melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan roh-roh jahat. Beberapa saat kemudian, Marok yang sedang di perjalanan pulang merasakan kalungnya bergetar dan bercahaya. Hal yang sama terjadi pada kalung milik malaikat lain yang berada di gedung Angel Capital. Itu menjadi sebuah tanda bahwa roh-roh jahat mulai masuk ke dunia manusia. Lalu Kang Ji mendapat penglihatan kemana pergerakan para roh-roh jahat itu. Karena menunggu Marok dan Taisan dirasa terlalu lama, maka Kang Ji menyarankan agar mereka segera bergerak. Rekannya pun setuju meskipun sadar betul kalau Taisan akan marah besar. Mir yang sampai di basement museum dan hendak pulang pun merasakan kalungnya aktif. Di waktu yang bersamaan, segerombolan orang berpakaian dan bermata hitam muncul di belakangnya. Pertarungan sengit seketika pecah dengan Mir berusaha menghadapi mereka sendirian. Namun, jumlah musuh yang lebih banyak membuat Mir kewalahan. Beruntung Kang Ji CS datang tepat waktu dan langsung bertarung habis-habisan demi menyelamatkan Mir. Dari kejauhan, Samin mengawasi melalui ritualnya. Dia tersenyum puas melihat malaikat-malaikat itu mulai terpojok. Taisan yang baru kembali ke kantornya pun baru menerima sinyal bahaya. Dia lalu memeriksa kalungnya yang menyala terang. Dari situ dia sadar bahwa roh-roh kegelapan telah menunjukkan kehadirannya. Sedangkan di basement, Mir dan yang lain masih berusaha melawan roh jahat agar Mir tidak diculik oleh mereka. Saat satu persatu malaikat mulai jatuh, Marok tiba di TKP pertarungan. Saat itulah dia melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu kekuatan kegelapan yang dulu berhasil dia segel selama ribuan tahun, kini benar-benar telah kembali. Melihat rekan-rekannya kewalahan, Marok pun tak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan tongkat saktinya untuk menghabisi para roh jahat.
Dengan kekuatan tongkat sakti itu juga Marok membuat pasukan Samin jadi patung. Lalu dia pun mengajak para malaikat zodiak untuk segera pergi dari sana. Namun Samin yang tak terima anak buahnya kalah lantas mengerahkan kekuatannya untuk merasuki salah satu roh jahat, kemudian mengendalikannya untuk menyerang Marok. Karena lengah, alhasil Marok tercekik dan para roh jahat pun lepas dari jeratan sihirnya. Maka kemudian Doni dan Wonsung membantu Marok melepaskan diri dari cengkeraman maut itu. Setelah itu Marok pun kembali mengayunkan tongkatnya, tapi satu persatu pasukan Samin lenyap begitu saja. Beruntung Marok berhasil menangkap salah satu dari mereka dan menyentuhnya untuk menelusuri dari mana asal kekuatan jahat itu. Betapa terkejutnya Marok saat mendapat penglihatan sesosok musuh bebuyutannya, yakni Samin. Usai para roh jahat pergi, mereka pun segera pulang. Namun Wonsung tiba-tiba berkata kalau dia merasa hawa jahat yang terpancar dari para penyerang tadi tidaklah asing. Meski demikian, Marok justru menyembunyikan fakta bahwa dalang di balik semua ini adalah Samin. Sementara dari kejauhan, Ogwi ikut menyaksikan peristiwa tersebut melalui penerawangannya. Melihat kehadiran Marok, dia pun merasa seperti kembali bertemu dengan teman lama. 오랜만이네요. 마로. Sementara di markas, Taisan tampak gelisah menunggu kabar dari rekan-rekannya yang tak kunjung kembali. Dan ketika akhirnya mereka pulang dalam keadaan selamat, dia pun seketika bernapas lega. Disinilah setelah sekian lama akhirnya Taisan dan Mir bertemu kembali. Lalu Marok mengajak Taisan untuk berbicara empat mata tentang suatu hal yang serius. Sedangkan yang lain mulai menerima pengobatan dari Bang Wul. Karena Bang Wul bisu, jadi dia dibantu Doni sebagai penerjemah dengan membaca pikirannya. Setelah mengobati Malsuk dan Kangji, Bang Wul beralih ke Mir yang untungnya tidak mengalami cedera serius. Mendengar dirinya baik-baik saja, Mir pun bersiap pergi dari markas. Namun sebelum itu, dia berjanji akan segera kembali. Di tengah kesibukan Bang Wul, Juidol malah neridis di gudang penyimpanan ramuan herbalnya Bang Wul. Dia pun dengan sembrono mencicipi obat-obatan herbal itu yang berakhir membuatnya kejang. Beruntung Bang Wul segera menemukan dan menyelamatkannya. Kemudian Bang Wul pun memarahi Juidol yang bisa-bisanya ngeprank malaikat maut. Bukan itu saja, Wonsung juga kena marah habis-habisan oleh Bang Wul karena sok tahu menjajal alat pijat elektronik. Tak lama kemudian, Taisan dan Marok akhirnya kembali dan membawa aura tegang yang langsung menyelimuti ruangan. Lantas tanpa basa-basi, Malsuk dan Wonsung segera melontarkan pertanyaan tentang kebangkitan sang iblis. Namun, Marok tetap bersikeras menutupi fakta kelam yang diam-diam telah diketahuinya. Di tengah itu, Kangji mendesak agar mereka segera bertindak mencari keberadaan sang iblis yang dikhawatirkan bisa mencelakai umat manusia. Akan tetapi, Taisan justru menegaskan bahwa dirinya sudah tidak sudi lagi melindungi manusia sejak peristiwa kelam di masa lampau, dan prinsip itu masih dia pegang sampai sekarang. Perdebatan pun semakin memanas saat Kangji menentang keputusan Taisan. Dia mengingatkan Taisan bahwa melindungi manusia adalah tugas abadi mereka sebagai malaikat. Namun Taisan bersikeras bahwa dia lebih rela seluruh manusia hancur daripada harus kehilangan keluarganya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat zodiak ke dunia. Namun kini hanya tersisa 8 ditambah Marok, seorang manusia biasa yang diberi kemampuan khusus oleh sang Dewa Cahaya. Itu berarti 4 malaikat zodiak telah tewas di medan perang dan meninggalkan luka mendalam yang membuat Taisan berpikiran bahwa sang Dewa Cahaya tidak peduli dengan mereka. 더 이상 아무도 잃고 싶지 않다. 그게 우리가 존재하는 이유잖아요. 대장이 우리를 지켜줘요. 그럼 우리가 인간들 지킬게요. Setelah adu bacot itu, Marok mengajak Wonsung untuk berbicara empat mata di warteg. Di sini, Marok mengungkapkan bahwa dia tahu kalau jauh di lubuk hatinya, Taisan sebenarnya masih ingin melindungi manusia. Hanya saja dia menaruh keluarga di atas segalanya. Marok juga berkata bahwa berdasarkan tatapannya Taisan ke Wonsung, tersirat harapan Taisan agar Wonsung bisa menggantikan dirinya sebagai pemimpin malaikat zodiak. Mendengar itu, Wonsung pun syok berat. Pikirannya mulai berkecamuk, separuh ragu, separuh ingin percaya. 대장하자. Di sisi lain, Taisan terlihat menuruni sebuah basement rahasia di dalam ruang brankasnya. Tangga meliuk-liuk itu membawanya ke sebuah tempat yang ternyata adalah makam 4 malaikat zodiak yang gugur dalam pertempuran melawan iblis. Lalu kini ketika dia mengetahui bahwa roh jahat telah bangkit, luka yang sudah lama terkubur pun kembali menganga, membuat Taisan dilanda kesedihan yang mendalam.
Lamunan itu buyar ketika Marok datang dan mengungkap fakta bahwa Saminlah dalang dari kebangkitan sang iblis. Mendengar itu, hati Taisan seketika bergejolak. Namun, dia tetap kekeh dengan keputusannya. Terlebih sekarang, dia dan lainnya hanyalah manusia biasa dengan umur panjang tanpa kekuatan malaikat zodiak yang dulu bisa untuk melawan iblis. Tak lama kemudian, Mir memenuhi janjinya. Dia kembali ke Angel Capital seolah menjadi secercah cahaya di tengah langit malam yang penuh mendung. Keesokan harinya, Kang Ji terus terngiang dengan kata-kata ketuanya yang menciptakan dilema besar. Sebab di antara malaikat zodiak yang lain, hanya Kang Ji lah yang benar-benar mencintai manusia dengan tulus. Dan kini, keyakinannya diuji dengan keputusan sang pemimpin yang tak lagi ingin menjadi pelindung. Di saat bersamaan, Taisan mendatangi Gomsun dan Manbok. Dia memaksa membeli usaha Gomsun lalu menyuruhnya pergi sejauh mungkin dari negeri ini. Hal tersebut dia lakukan karena khawatir akan terjadi adanya bahaya besar. Sementara itu, Wonsung diam-diam meminjam alat pelacak canggih dari Juidol untuk menjalankan tugas dari Marok. Namun, dia ngakunya ingin memburu pengedar garam Cina. Padahal kini Wonsung sedang menelusuri jejak iblis menggunakan teknologi tersebut. Dia melakukannya sendiri karena ingin membuktikan kata-kata Marok bahwa dia layak menjadi pemimpin malaikat zodiak selanjutnya. Di sisi lain, Marok mendatangi pusat penelitian. Di sana, sang peneliti melaporkan bahwa batu artefak yang ditemukan dari situs makam kuno telah hilang. Namun penyelidikan itu terhenti ketika Wonsung menghubungi Marok melaporkan bahwa dia tak menemukan hawa jahat di lokasi tersebut. Wonsung sempat ingin menghentikan pencarian, namun Marok kembali membakar semangatnya dengan meyakinkan bahwa Wonsung adalah pemimpin sejati malaikat zodiak. 진짜야. 천사는 너밖에 없어. 역시 대장의 길이겠죠. 그래 감당 좀 해. 전 알았지 희생 좀 해. 끊어. Tak lama kemudian, Gomsun dan Manbok mendatangi Taisan untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan kepadanya. Gomsun dengan tegas menolak untuk pergi meskipun bahaya mengincar. Sebab di matanya, Taisan akan selalu menjadi pelindung. Dari ucapan itulah kisah masa lalu mereka terungkap. Kemudian kita dibawa flashback ke masa jadul saat nenek Gomsun masih gadis. Di mana dulu Taisan mendapati sekelompok gangster mengobrak-abrik pasar, termasuk toko ibunya Gomsun. Para pedagang di pasar tersebut kebetulan memiliki hutang pada Taisan, jadi dia ingin mengambil alih lahan, tapi para gangster justru menantangnya gelut sehingga tanpa ragu Taisan CS pun menghajar habis-habisan para preman pasar yang sok jagoan itu. 또 너냐? 내가 너 그럴 줄 알았다. Dan bagi Gomsun, hal tersebut menunjukkan bahwa di balik wajah rentenir, Taisan menyimpan jiwa malaikat pelindung. Saat itu pula, Taisan mengira Gomsun dan Manbok berpacaran. Namun Gomsun menyangkal sementara Manbok mengaku kalau dirinya memendam cinta pada Gomsun. 이게 미쳤네. 한번 진지하게 얘기를 해봐. 아저씨. Di tempat lain, Kang Ji, Juidol, dan Malsuk membawa Mir ke sebuah panti asuhan. Namun Mir tiba-tiba mendapat sebuah kilasan mengerikan yang memperlihatkan rekan-rekannya berada dalam bahaya besar dan Taisan sendiri turut terlibat di dalamnya. 미르야, 뭐해? Bukan tanpa alasan firasat buruk itu muncul, sebab kini Ogwi tampaknya sudah memiliki 1 dari 3 batu jiwa yang ditinggalkan oleh Heta. Dan jika ketiganya terkumpul lalu disalurkan ke jiwa naga, maka Ogwi akan memperoleh kekuatan Hete. Sementara Samin akan menjadi manusia abadi. Lalu kita diperkenalkan dengan sosok Hete yang ternyata adalah seorang malaikat yang sejak kecil memiliki karakter yang sangat mirip dengan Taisan. Keduanya sama-sama dianugerahi kekuatan harimau dan sama-sama ditugaskan untuk melindungi manusia. Seiring berjalannya waktu, Taisan dan Hete pun sangat dekat, bahkan sering menjalankan misi bersama. Hingga Hete tumbuh dewasa, kerjasama itu tetap terjaga dan Taisan selalu mengingatkan Hete bahwa tanggung jawab utama mereka adalah melindungi umat manusia. Dan ketika roh-roh jahat mengganggu manusia, Taisan dan Hete pun selalu berhasil melumpuhkan mereka dengan kompak. Jadi, siapa sebenarnya Hete ini? Apakah dia orang baik yang tersakiti dan berubah jadi iblis? Penasaran? Sama saya juga. Malamnya, Mir, Kang Ji, Juidol, dan Malsuk baru saja pulang dari panti asuhan. Hingga tiba-tiba Wonsung muncul menyatakan bahwa dirinya baru saja melaksanakan tugas dari Marok. Setelah itu, mereka meluangkan waktu untuk menyegarkan pikiran dengan makan ayam KFC, yaitu makanan kesukaan mereka sambil bagi-bagi bonus.
이번 달 보너스래. 여기서 전달해줘. Di saat yang bersamaan, Marok datang untuk mencari Tyson karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Tyson sendiri tidak ikut makan karena tertidur akibat kobam. Beberapa saat kemudian, begitu Tyson bangun, Marok langsung menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan bahwa Ogwi telah bangkit dari neraka. Dalam video itu terlihat Ogwi pergi ke laboratorium penelitian untuk mengambil salah satu dari 3 batu jiwa milik Hete. Di sini Marok juga bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Samin kembali dan membangkitkan Ogwi. 내가 그때 이놈을 죽였어야 되는데. Sementara di tempat lain, Samin terlihat tidak sabar melaksanakan rencananya. Dia teringat peristiwa ketika Hete tewas yang dahulu disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Samin sendiri pada saat itu dikira telah mati, namun ternyata dia masih hidup dan berniat membalas dendam. Di tengah tekad balas dendam itu, Ogwi muncul dan menyampaikan kepada Samin untuk bersiap karena sebentar lagi dia akan menemukan semua batu jiwa milik Hete. Setelah itu, Ogwi pun kembali mencari batu jiwa kedua menggunakan kekuatannya. Dengan mudah, dia berhasil menemukan lokasi batu tersebut yang tak sengaja ditemukan oleh pekerja ekskavator. Lalu keesokan harinya, pengikut Samin menghampiri si pekerja untuk mengambil batu itu. Di sisi lain, Mir dan Malsuk kembali berlatih. Secara tidak sengaja, Mir mengeluarkan kekuatannya, padahal kekuatan milik rekan-rekannya telah menghilang. Hal ini diduga karena Mir memiliki jiwa naga. Sementara di lantai bawah, Bang Wul memberi Doni sebuah ramuan herbal untuk diminum saat dirinya terancam oleh roh jahat. Obat itu akan menambah kekuatan Doni, tapi obatnya hanya tersisa 1. Jadi Doni harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Di tengah itu, mereka melihat Marok yang tampak sedang buru-buru. Ternyata beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian karena menyadari setelah ini akan lebih sibuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang sangat besar. Malamnya, Mir diajak berbicara 4 mata dengan Tyson. Di sini, Tyson menjelaskan bahwa roh-roh jahat tengah mengincar Mir dan Ogwi telah kembali bangkit. Mir kemudian mendapat penglihatan mengenai peristiwa tragis yang mungkin akan menimpa mereka. Lalu Mir mengajukan diri ingin membantu mencari tahu tentang apa sebenarnya yang diincar dari dirinya. Namun, Tyson menekankan agar Mir tetap berada di rumah dan membiarkan dirinya dan Marok yang bergerak. Malaikat lainnya juga diberitahu oleh Marok mengenai kebangkitan Ogwi dan keterlibatan Samin. Mereka sontak terkejut dan mulai mengkhawatirkan Mir yang memiliki jiwa naga. 아무것도 모르고 있는 거죠? Di tempat lain, Wonsung yang sejak pagi tak kenal lelah mencari keberadaan Samin CS akhirnya mendapat sinyal mencurigakan dari alat yang dimilikinya, dan sinyal itu berasal dari sebuah gunung di depannya. Wonsung pun menelusuri lokasi tersebut sampai malam dengan mengikuti gerombolan yang diduga merupakan roh-roh jahat menuju sebuah lorong. Dia bergerak dengan sangat berhati-hati agar tidak ketahuan. Namun, ketika tiba di lorong tersebut, para roh itu tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Tyson kembali ke makam para malaikat yang telah gugur dan mengenang masa lalu, di mana dulu Tyson pernah sangat marah terhadap Ogwi karena telah mengganggu kehidupan manusia, sehingga dia berencana mengakhiri nyawa Ogwi. Namun, Mir selalu berusaha melindungi Ogwi dan mencegah Tyson mengambil tindakan ekstrim. Dan kini, Ogwi telah dibangkitkan kembali oleh Samin. Tak berselang lama, Marok dan Wonsung datang untuk memberitahu bahwa Wonsung berhasil menemukan keberadaan Ogwi dan Samin. Sementara itu, Samin dan Ogwi yang telah mengumpulkan 2 batu jiwa, kini berencana mencari 1 batu jiwa lagi. Mereka juga berniat merebut jiwa naga yang dimiliki oleh Mir karena dengan begitu, tujuan mereka dapat segera tercapai. Namun, mereka memiliki satu penghalang besar, yakni Tyson sang malaikat harimau yang paling berbahaya. 태산에게도 약점은 있어. Keesokan harinya, Marok dan Tyson pergi ke terowongan tanpa sepengetahuan malaikat lainnya. Namun sebelum memasuki terowongan, kalung Marok memancarkan cahaya sebagai tanda adanya bahaya. Bahaya itu ternyata terkait dengan Gomsun yang merupakan titik lemahnya Tyson. Dan sekarang Gomsun diserang oleh roh-roh jahat. Lantas Manbok berusaha menahan roh-roh jahat agar Gomsun bisa melarikan diri. Namun naasnya, Kai-Kai itu berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah. Sementara Gomsun kini berlari secepat mungkin dan mencari tempat persembunyian di stasiun. Tidak lama kemudian, Tyson dan Marok tiba di TKP. Lantas dengan susah payah Manbok menunjukkan arah larinya Gomsun yang saat itu bersembunyi di dalam toilet. Sayangnya, roh-roh jahat sudah mendekat dan mulai memeriksa setiap pintu toilet stasiun. Beruntung Tyson tiba tepat waktu dan langsung menghancurkan para roh jahat.
Taisan pun segera mengeluarkan Gomsun dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, Marok membantu Gomsun melarikan diri. Namun di luar toilet mereka dikepung oleh roh-roh jahat. Untungnya para malaikat segera datang. Kemudian Malsuk dan Doni bertugas menghadang para iblis itu, sementara yang lain mengamankan Gomsun. Akan tetapi karena kekuatan mereka telah memudar, Malsuk dan Doni justru berakhir terkapar. Lalu saat roh jahat lainnya mengejar Gomsun, si pemimpin tetap tinggal untuk menahan Malsuk dan Doni. Sementara para malaikat yang membawa Gomsun untuk melarikan diri kini dikepung oleh roh-roh jahat. Di waktu yang bersamaan, Samin dan anak buahnya menerobos markas Angel Capital. Ternyata penyerangan Gomsun merupakan jebakan. Dan tujuan utama Samin adalah menangkap Mir agar dapat membangkitkan kembali kekuatan kegelapan. Maka Mir dan Bangwul pun bersiaga untuk menghadapi mereka. Sementara Taisan sendiri tengah membrutal melibas para roh jahat yang sempat dia tumbangkan. Lalu di akhir episode ini kita diperlihatkan dengan flashback saat Taisan sedang PDKT dengan ibunya Gomsun. Tak disangka-sangka seorang Taisan pernah naksir manusia, dan mungkin itulah kenapa Taisan sangat peduli dan sayang dengan Gomsun. Episode ini diawali dengan momen flashback sebelum Gomsun diserang roh jahat. Kita diperlihatkan dengan para ciwi-ciwi dari malaikat zodiak yang sedang barbekyuan, sementara para malaikat cowok sibuk mengejar bos gangster yang kabur ke Filipina. Di episode sebelumnya, Bangwul sempat memberi Doni sebuah ramuan herbal untuk menambah kekuatan. Nah, di sini akhirnya terungkap kalau sebenarnya Mir lah yang menyuruh Bangwul membuat ramuan itu khusus untuk Doni. Kembali ke masa kini, di mana Doni dan Malsuk masih berhadapan langsung dengan pemimpin para roh jahat. Doni yang teringat pada ramuan dari Bangwul pun buru-buru meminumnya. Dan seketika wajahnya berubah menjadi merah PDI. Dengan kekuatan yang meningkat drastis, Doni akhirnya bisa membalikkan keadaan yang tadinya nyaris membuat mereka kalah. Sementara di sisi lain, Wonsung, Kangji, dan Judol mulai melawan segeng roh jahat selagi Marok melindungi Gomsun. Namun ternyata kekuatan para roh jahat tak main-main. Mereka bahkan masih bisa bangkit walau sudah dihajar habis-habisan. Ketika Wonsung CS mulai kewalahan sedangkan kondisi Gomsu semakin kritis, saat itulah jagoan kita semua datang. Berkat bantuan sang ketua, para malaikat pun berhasil melibas geng roh jahat yang mengincar Gomsun. Sementara di markas Angel Capital, Bangwul dan Mir tengah menghadapi si buruk rupa Samin beserta antek-anteknya. Naas Bangwul berhasil dilumpuhkan, sedangkan Mir yang terkena jampi-jampinya Samin kini berakhir tak sadarkan diri. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah museum bebatuan bersejarah, anak buah Samin berhasil menemukan batu jiwa terakhir. Dengan penemuan itu, lengkaplah sudah misi pencarian Samin dan Oqui. 3 batu jiwa telah terkumpul, ditambah Mir yang memiliki jiwa naga sudah berada dalam genggaman Samin. Lalu di markas Samin, Oqui berjalan seperti biasa, namun tiba-tiba kepalanya terasa berdenyut hingga membuatnya terhuyung. Dia pun mencoba menelusuri hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan yang pintunya dipagari mantra roh jahat. Di sana Oqui melihat Mir yang terbaring tak sadarkan diri, dan barulah Oqui menyadari kalau sakit kepalanya itu karena Mir berada dekat dengannya.
kembali ke Tae-san dan Marok yang sudah sampai di klinik Bang Wul untuk mengobati Gomsun. Namun, mereka berdua tak menemukan keberadaan Bang Wul di sana. Padahal, luka Gomsun semakin parah. Sementara di kantor peminjaman Angel Capital, Won Sung dan lainnya justru menemukan Bang Wul tergeletak tak sadarkan diri. Dan begitu Bang Wul siuman, Tae-san dan Marok datang menyusul. Saat itulah Doni dengan kemampuannya membaca pikiran Bang Wul menyampaikan bahwa Mir telah diculik oleh Samin. Dari sini, Marok mulai menyadari bahwa para roh jahat menyerang Gomsun hanya siasat. Mereka sengaja mengalihkan perhatian agar Tae-san serta malaikat lainnya lengah. Mengetahui hal itu, Tae-san sontak diliputi amarah. Dia berniat nekat mencari dan menghabisi Samin CS. Namun Marok mencegahnya hingga akhirnya mereka berdua berdebat hebat. Di tengah ketegangan itu, Doni mengajak teman-temannya untuk memeriksa Gomsun dan membiarkan Marok serta Tae-san berbicara empat mata dengan kepala dingin. 나한테 시간만 좀 줘라. 좋은 방법을 빨리 찾아낼 테니까 그때까지. Singkat cerita, Bang Wul telah memeriksa dan mengobati Gomsun. Namun, hasilnya mengecewakan. Bang Wul menyampaikan bahwa Gomsun sudah tidak ada harapan. Racun roh jahat yang meresap ke dalam tubuhnya tak bisa disembuhkan dengan obat manusia. Seketika, kesedihan menyelimuti ruangan. Lalu saat mereka sedang memikirkan solusi untuk menyembuhkan Gomsun, sekaligus untuk menyelamatkan Mir, Won Sung tiba-tiba memiliki ide membuka gerbang neraka. Karena itulah satu-satunya cara agar kekuatan mereka kembali. Akan tetapi, sayangnya, menurut Marok hal tersebut justru dapat membahayakan kehidupan manusia. 너무 어렵네. Setelah kejadian itu, semua orang di markas Angel Capital berpikir keras. Namun mereka belum memiliki cara untuk memperbaiki situasi ini. Sementara Bang Wul masih berusaha mempertahankan Gomsun dengan menyuntikkan darahnya ke tubuh si nenek. Tak berselang lama, racun roh jahat di tubuh Gomsun pun mulai bereaksi. Namun hal itu tidak serta-merta membuat Gomsun langsung sembuh. Di sisi lain, Marok yang tampak semrawut tiba-tiba pergi meninggalkan markas. Kepergiannya sempat dilihat oleh Won Sung yang mengira Marok berangkat untuk menjalankan tugasnya sebagai detektif kepolisian. Lalu di dalam markas, Won Sung akhirnya mengaku kalau dia tahu keberadaan Owi dan Samin. Pernyataan itu sontak membuat Doni dan yang lain marah besar. Malsuk bahkan berniat pergi sendirian setelah meminta persetujuan Marok. Namun Won Sung berkata Marok sedang pergi bertugas. Saat itulah Doni mengungkapkan bahwa Marok sudah keluar dari kepolisian. Mendengar fakta itu, Won Sung pun bergegas mengabari Tae-san sebab khawatir Marok sedang bergerak sendiri dengan ide gilanya. Tak lama kemudian, keduanya langsung tancap gas mengejar jejak Marok sebelum terlambat. Sedangkan di markas Samin, kini Mir mulai sadar setelah mendapat sekelibat mimpi tentang masa lalunya dengan seseorang. Siapakah orang itu? Sabar dulu. Belum sempat Mir mencerna situasi, tiba-tiba Samin datang. Dengan jampi-jampinya, dia kembali membuat Mir tak berdaya hingga pingsan lagi. Setelah itu, tubuh Mir dibawa keluar dan dibaringkan di atas batu besar di tengah aula. Dari arah lain, Owi datang dan bersiap memulai ritual. Dia lantas mengeluarkan kekuatannya untuk menyatukan 3 batu jiwa dengan jiwa naga yang ada di dalam diri Mir. Di waktu yang sama, Marok akhirnya tiba di terowongan. Dia pun mengeluarkan tongkat sihirnya untuk menghancurkan pagar yang menghalangi sihir gelap. Dari situ, pintu rahasia menuju markas Samin akhirnya terungkap. Kemudian, Marok mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka pintu tersebut. Usahanya pun tak sia-sia sebab pintu itu akhirnya terbuka. Sementara di dalam markas para iblis, ritual hampir mencapai puncak. 3 batu jiwa kini menyatu dengan jiwa naga dari dalam tubuh Mir. Namun saat Owi menyentuhnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Ogwi mendapat potongan-potongan mimpi yang persis dengan mimpi Mir, di mana ternyata seseorang yang hendak ditolong oleh Mir di masa lalu ialah Owi. Setelah memori itu kembali, seketika Ogwi langsung jatuh tak sadarkan diri. Melihat kegagalan Ogwi, sontak Samin murka. Dia lantas memungut salah satu batu jiwa bertepatan dengan kemunculannya Marok. Anak buah Samin langsung membuat brikade selagi Samin menyatukan batu jiwa itu dengan jantungnya.
Tak disangka-sangka, wajah buruk rupa Samin seketika jadi mulus, sementara tubuh bongkoknya kembali ke postur normal. Lalu begitu misinya berhasil, Samin lantas mengeluarkan pedang Hete dan menghunuskannya ke Marok. Namun pedangnya meleset, lalu Marok pun mempertanyakan tentang bagaimana Samin bisa tetap hidup selama ribuan tahun. Sedangkan Marok sendiri berumur panjang karena dia bukanlah manusia biasa seperti Samin, melainkan manusia istimewa yang dipilih oleh dewa. Di tengah itu, tiba-tiba salah satu anteknya Samin menyerang Marok. Alhasil, Marok langsung memberinya pelajaran. Sekali lagi Marok menuntut jawaban bagaimana Samin bisa bertahan hidup selama ini. Tapi karena Samin tetap diam sementara pasukannya mengepung Marok, maka Marok langsung memperlihatkan 3 kekuatan rahasia dari tongkat saktinya. Selain bisa membinasakan roh jahat, tongkat itu juga bisa membuat Marok membelah diri. Dan dengan Kage Bunshin no Jutsu, Marok pun membantai para pengikut Samin dengan sangat mudah. 잘한다. Namun saat hanya tersisa beberapa roh jahat, tiba-tiba tak disangka-sangka Samin berhasil mendeteksi Marok yang asli dan menghunuskan pedangnya ke sang manajer dari para malaikat itu. Saat itulah Samin mengungkapkan bahwa dia telah membangkitkan jiwa Hete di dalam dirinya. Dia juga berkata selama ribuan tahun dia berdoa agar bisa membuka gerbang neraka untuk membangkitkan Owi sang iblis terkuat. Dan tepat di belakang Samin, sosok Ogwi bangkit bersama ingatan tentang masa lalunya dengan Mir, yang mana ternyata dulu Mir dan Ogwi menjalani cinta terlarang antara malaikat dengan roh jahat. Mir yang seharusnya melindungi manusia bahkan rela menyerang Taisan yang akan menghabisi Owi. Tapi tentunya kekuatan Mir kalah dengan Taisan. Lalu Taisan berkata karena Ogwi telah menentang dewa dan menghancurkan dunia, maka dia harus menerima hukumannya. Taisan pun bersiap menghabisi Ogwi, tapi tiba-tiba ternyata Maroklah yang menghentikan serangan Taisan. Dia juga yang menghapus ingatan Mir tentang Ogwi. Dan setelah itu Marok menyuruh Taisan untuk membawa Mir pergi, sementara dia sendiri akan mengurus Ogwi. Di sini meskipun Owi seharusnya dibinasakan karena telah melakukan sebuah dosa besar, tapi Marok masih mengampuninya. Itu karena dulu Owi sempat hidup damai bersama para malaikat. Lalu sebagai penebusan dosa, Marok pun menghapus Mir dari ingatan Ogwi serta mengurungnya di neraka selamanya. Kita lalu dibawa kembali ke masa lalu saat Mir dan Kang Ji sedang berburu roh jahat yang semakin merajalela. Namun sayangnya mereka kehilangan jejak, dan di tengah itu Kang Ji yang ternyata mengetahui tentang Mir dan Ogwi lantas memperingatkan Mir agar segera mengakhiri hubungan mereka. Karena jika hubungan terlarang itu diketahui oleh yang lain, maka akan berbahaya untuk Ogwi sendiri. Sebab meskipun Ogwi memiliki roh jahat, pada akhirnya dia tetaplah manusia. Sedangkan tugas seorang malaikat hanyalah melindungi manusia, bukan menjalin hubungan dengan mereka. Lalu kita kembali ke masa sekarang di mana Taisan dan Wonsung masih OTW ke terowongan tapi tidak sampai-sampai. Taisan terlihat semakin gelisah apalagi saat teringat kata-kata Marok yang bersikeras mengurus para roh jahat sendirian. Marok rela melakukan itu karena hanya kekuatannya yang tidak disegel di gerbang neraka. 날 무시하는 거냐 아니면 위하는 거냐 나만 믿어. Sementara di markas roh jahat, Ogwi yang sudah sadar tiba-tiba menyerang Samin karena telah mengambil batu jiwa miliknya. Di sini, Ogwi menepikan Marok karena tujuannya saat ini adalah menghabisi Samin. Maka setelah itu, pergelutan brutal antara Ogwi dan Samin yang pernah bekerja sama pun dimulai. Begitu Samin berhasil dihabisi, Ogwi kemudian beralih menghentikan Marok yang hendak menyentuh Mir. Di sini, dia kemudian membahas dendamnya setelah Marok menghapus ingatannya dan mengurungnya di neraka. Namun di tengah itu, ternyata Samin belum tewas. Berkat kekuatan Hete, kini dia bisa bangkit kembali dan langsung menyerang Ogwi. Beruntung Ogwi bisa menghalau serangan Samin menggunakan sayapnya. Setelah itu, dia pun segera membawa Mir pergi dari sana.
Melihat Ogwi melarikan diri, seketika Samin murka. Dia lantas menghidupkan kembali para pengikutnya, lalu bergegas pergi mencari Mir dan jiwa naganya. Sementara itu, Marok ditinggalkan di aula sendirian dalam keadaan sekarat. Dia lalu menghubungi Taisan yang masih di perjalanan dan memberitahu kalau Samin telah mendapatkan kekuatan Hete. Dengan begitu, sekarang kehidupan manusia berada dalam ambang kehancuran. Marok lalu berpesan agar Taisan segera membuka gerbang neraka sehingga kekuatan para malaikat dapat kembali, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menghadapi roh jahat. Selain itu, Marok juga menyuruh Taisan untuk segera menemukan Mir yang dibawa pergi oleh Ogwi. Sebab jika Samin berhasil mendapatkan jiwa naga yang ada di dalam diri Mir, maka akan lebih sulit membinasakannya. Setelah memberi pesan-pesan penting itu, Marok pun mengucapkan kata-kata terakhir sebelum meninggal dunia. 너한테 의지하고 기대서 미안해. Karena situasinya semakin mendesak, Taisan lantas menyuruh Wonsung untuk menambah kecepatan. 빨리 가야 돼. 빨리 가자. Begitu tiba di terowongan, mereka mendapati pintu markas Samin yang masih terbuka. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung masuk. Namun betapa terkejutnya mereka saat menemukan Marok sudah tak bernyawa. Tangisan pun pecah seketika memenuhi ruangan itu. Singkat cerita, Marok akhirnya dibawa pulang ke markas Angel Capital. Di ruang bawah tanah, jasadnya dikebumikan bersama tongkat sakti miliknya di dekat 4 malaikat yang telah gugur. Ketujuh malaikat zodiak tampak hancur. Mereka baru saja kehilangan sosok manajer sekaligus pelindung yang sudah mereka anggap sebagai ayah sendiri. Setelah kepergian Marok, situasi di markas Angel Capital semakin suram. Dan di tengah keterpurukan itu, Taisan berjalan dengan yakin sambil membawa palu godam. Malaikat lainnya melihat dia menuju ruang bawah tanah dan langsung menyusul. Di sanalah gerbang neraka berada. Taisan pun menjalankan pesan terakhir Marok dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka segel gerbang itu. Sesuai dugaan, Taisan berhasil menghancurkan gerbang neraka, sehingga kini kekuatan malaikat zodiak yang sempat tersegel kembali kepada para pemiliknya. Taisan lalu berpesan kepada malaikat lain agar bersiap menghadapi kegelapan yang akan menyelimuti dunia. Namun mereka hanya punya waktu 1 hari untuk menemukan Mir serta membunuh Samin dan Ogwi. Setelah itu barulah gerbang neraka bisa ditutup kembali. Tepat setelah pidato Taisan, kekuatan kegelapan pun terbebas dari segel gerbang neraka dan mulai menghantui kehidupan manusia. Kita lalu diperlihatkan dengan Samin beserta para pengikutnya yang membuat kemacetan dengan berdiri melingkar di tengah-tengah jalan. Disinilah Samin melepaskan roh-roh jahat untuk merasuki dan mengendalikan seluruh manusia. Seketika semua orang berubah menjadi seperti zombie. Kehidupan manusia pun terancam hancur. Dunia perlahan menjelma jadi neraka yang dikuasai kegelapan. Namun di sisi lain, dengan kembalinya kekuatan Bang Wul, maka dia bisa menyembuhkan Gomsun dari racun roh jahat yang hampir menguasai tubuhnya. Sementara di tempat lain, Ogwi yang tengah membawa Mir terbang melintasi bukit tiba-tiba melemah. Dia pun jatuh dengan keras di sebuah celah tebing. Beruntung Mir masih terselamatkan dalam dekapannya. Kembali ke markas para malaikat, kini mereka mulai bergerak setelah melihat kegelapan mulai menguasai dunia manusia. Disinilah kita diajak kembali ke masa lalu saat 12 malaikat berperang melawan pasukan roh jahat. Taisan sendiri terlihat menghadapi Hete yang ternyata telah dirasuki oleh roh jahat. Namun Taisan tidak jadi membunuhnya setelah teringat dengan momen-momen kebersamaan mereka. Dia pun memilih pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba Marok datang dan berniat memusnahkan Hete setelah mendapat pesan dari Dewa Cahaya. Lantas tanpa membuang-buang waktu lagi, Marok pun segera mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan Hete. Tak disangka, Hete bisa melawan dan menyerang balik. Lalu begitu 4 malaikat lainnya tiba, Hete pun langsung menghabisi mereka.
Melihat 4 rekannya tewas, sontak Taisan naik darah. Tanpa pikir panjang, dia segera menghunuskan api abadi di tangannya tepat ke dadanya Hete. Jadi dari situlah asal muasal kehancuran kegelapan, kekuatan para malaikat lalu disegel bersama kekuatan roh jahat terkunci rapat di balik gerbang neraka. Namun kini kegelapan telah kembali dan peperangan jilid 2 pun akan segera dimulai. Episode ini dibuka dengan momen flashback yang mengungkap alasan Ogwi dihukum, sekaligus rahasia mengapa Samin bisa hidup begitu lama. Dulu, Ogwi adalah manusia terpilih yang diberkahi kekuatan istimewa dari dewa. Dia bisa melacak keberadaan roh jahat dan menerawang letak batu jiwa. Itulah kenapa di episode-episode sebelumnya Ogwi bisa dengan mudah menemukan 3 batu jiwa. Namun kehidupannya berubah sejak dia jatuh cinta pada Mir. Hubungan mereka dianggap terlarang sebab ada aturan bahwa malaikat tidak boleh mencintai manusia. Demi menembus batas itu, Ogwi rela berdoa selama bertahun-tahun memohon agar mendapat kekuatan seperti Marok dan menyatu dengan para malaikat. Sementara di sisi lain, Samin Sidukun terlihat sedang memimpin para roh jahat. Lalu tiba-tiba sesosok makhluk kelam datang dan langsung merasukinya. Beberapa musim berlalu, kemudian Samin menemui Ogwi yang sedang patah hati sebab dewa tidak mengabulkan doanya. Disinilah terungkap bahwa sosok yang mengendalikan tubuh Samin adalah sang kegelapan, dan Samin sendiri telah mengabdikan dirinya pada kegelapan sehingga bisa berumur panjang. Lalu sang iblis memanfaatkan kekecewaan Ogwi dan menghasutnya agar berpihak ke roh jahat. Layaknya manusia yang tidak pernah merasa puas dan gampang terprovokasi, Ogwi akhirnya menyerahkan diri kepada sang kegelapan. Sejak saat itu, Ogwi bukan lagi manusia. Dia menjelma menjadi iblis yang tak terkalahkan. Menyadari kini mereka berada di pihak yang sama, Samin pun mengajaknya untuk kerja kelompok demi mendapatkan jiwa naga di dalam diri Mir. Namun Samin hanyalah dukun yang berambisi menjadi abadi lewat kegelapan, sedangkan Ogwi kini merupakan perwujudan kegelapan itu sendiri. Maka dari itu, Samin dipaksa tunduk kepada Ogwi, makhluk yang jauh lebih kuat darinya. 지금부터 내 그림자 근처에도 오지 말고 내가 시키는 대로 살면서 목숨만 부지하면 되는 거야. Berita soal Ogwi yang berkhianat dan memihak roh jahat telah sampai ke telinga Kangji. Dia pun berusaha membujuk Ogwi agar kembali ke jalan yang benar demi Mir. Tapi Ogwi tetap dengan pendiriannya yang merasa terlalu kecewa kepada sang dewa cahaya. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Ogwi siuman setelah jatuh dari ketinggian bersama Mir. Dia sengaja membawa Mir ke tempat dulu dirinya dikurung oleh Marok selama puluhan tahun. Tak lama sebuah bola bercahaya biru masuk ke tubuh Mir dan membuat Mir langsung sadarkan diri. Kalau kalian masih ingat, di episode sebelumnya Taisan berhasil membuka segel gerbang neraka. Sejak saat itu kekuatan malaikat dan roh jahat pun bangkit kembali. Dan itulah yang membuat Mir kini pulih sepenuhnya termasuk ingatannya. Namun Mir justru menatap Ogwi dengan penuh kebencian. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ogwi yang telah mengkhianati para malaikat. Maka dari itu, Mir berniat memanggil Taisan untuk menyerahkan Ogwi kepada sang ketua. Beralih ke pusat kota, di mana roh jahat telah menguasai dan mengacaukan dunia manusia. Mereka merasuki orang-orang yang kemudian mencari lebih banyak mangsa untuk bergabung dengan kegelapan. Bahkan polisi pun tidak dapat menghentikan kelakuan iblis itu. Di antara manusia yang belum dirasuki, seorang bocil kini menjadi incaran roh jahat. Beruntung si kakek Manbok datang tepat waktu dan segera menyelamatkannya. Sementara itu, para malaikat telah meninggalkan markas Angel Capital untuk mencari Mir. Tapi di tengah perjalanan, Taisan minta berhenti di sebuah mall yang sudah dikuasai roh jahat. Di sini, Kangji sebagai malaikat dengan Shio anjing mencium aroma yang mencurigakan di salah satu area mall. Tanpa membuang-buang waktu, dia dan Taisan pun segera menelusurinya. Lalu selagi Wonsung menghadapi roh jahat, Bang Wul mencoba menyembuhkan seseorang yang dirasuki roh jahat.
Dan ternyata mereka masih bisa kembali menjadi manusia biasa. Sehingga melalui Doni, Bang Wul mengingatkan yang lain agar jangan sampai membunuh manusia yang terjebak kegelapan. Mendengar itu, Malsuk pun mulai memberantas roh jahat dengan hati-hati diikuti malaikat lainnya. Beralih ke Taisan dan Kang Ji yang tiba di sebuah markas gangster. Di sana, mereka langsung disambut oleh dua anggota gangster anak buah Yang Su. Di episode 1, Yang Su ini punya utang dengan Angel Capital yang akhirnya dia lunasi setelah anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Taisan. Karena itu, dua penjaga Yang Su kini menghalangi Taisan untuk bertemu bosnya. Hingga tak berselang lama, roh jahat itu langsung KO hanya dengan satu bogeman beradrenalin dari Taisan. Setelah itu, tanpa banyak bacot, Taisan langsung mencari keberadaan si bos gangster. Sementara itu, Yang Su sendiri sedang asik bermesraan dengan pacarnya. Namun, ketenangannya terusik ketika anak buahnya yang dirasuki roh jahat tiba-tiba menyerang. Tangan kanan Yang Su yang merupakan mantan atlet MMA langsung turun tangan. Dan dengan percaya diri, dia memamerkan kekuatannya. Sayangnya, ketika dia merasa sudah menang dan dielu-elukan oleh bosnya, roh jahat itu kembali bangkit. Untungnya ada Taisan dan Kang Ju. Dengan mudah kedua malaikat itu langsung numpas habis para roh jahat di sana. Melihat itu, Yang Su semakin mengakui kekuatan Taisan sang rentenir berjiwa macan. Lantas Taisan memberinya peringatan agar Yang Su tidak meninggalkan tempat itu untuk sementara waktu. Dari sini terbukti kalau sebenarnya Taisan masih menyayangi manusia meskipun sejak lama sudah tidak mau menolong manusia lagi. Di tempat lain, Mir tampak mencoba menghubungi Taisan, namun panggilannya tak kunjung dijawab. Dan di saat itulah Samin bersama pengikutnya datang untuk menangkapnya. Jadi Mir pun terpaksa menghadapi mereka sendirian. Naasnya, meski kekuatan malaikatnya sudah kembali, Mir tetap kewalahan. Samin yang kini menguasai kekuatan Hete terlalu kuat untuknya. Pada akhirnya, Mir berhasil ditaklukkan dan jiwa naganya terancam direnggut. Di waktu yang sama, Taisan dan kawan-kawan sedang OTW menuju bukit tempat Ogwi membawa Mir. Mereka berhasil mengetahui lokasinya berkat kemampuan terawangan Kang Ji. Keyakinan Kang Ji semakin kuat karena dia juga mencium keberadaan Ogwi di sekitar sana. Tak lama, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh Ogwi yang muncul secara mendadak. Ogwi pun langsung memberitahu bahwa Mir dibawa oleh Samin ke gerbang neraka. Maka dia meminta Taisan dan yang lain agar segera menghalanginya, sementara dirinya masih butuh waktu untuk memulihkan kekuatan. Karena hanya Taisan CS lah yang bisa menutup gerbang neraka. Ogwi juga memperingatkan jika Samin berhasil mendapatkan jiwa naga yang ada dalam diri Mir, maka dia akan menjelma menjadi sosok yang tak terkalahkan. Tanpa pikir panjang, Taisan CS langsung tancap gas menuju markas Angel Capital. Namun sayangnya, Samin sudah lebih dulu sampai di sana. Setelah berhasil menemukan letak gerbang neraka, Samin pun segera melancarkan aksinya. Dia merenggut jiwa naga dari tubuh Mir lalu menyatukannya dengan jiwa kegelapan di dalam raganya. Dengan begitu, kini Samin berhasil mendapatkan kekuatan abadi dan ambisi yang dia kejar sejak lama akhirnya terwujud. Setelah itu, dia lalu menggunakan kekuatannya untuk membongkar makam para malaikat yang telah gugur. Edo Tensei. Di sisi lain, Taisan dan para malaikat akhirnya tiba di markas. Mereka langsung disambut oleh anak buah Samin yang menghadang jalan menuju ruangan Taisan. Malsuk yang tak terima markas malaikat diobrak-abrik segera maju hendak menghajar para roh jahat. Namun tiba-tiba, tak disangka-sangka, 4 malaikat yaitu Master R, Hanu, Dalgi, dan Yang Mi yang sebelumnya meninggoy kini bangkit kembali. Tapi naasnya mereka sekarang berada di bawah kendali Samin. Itu artinya Wonsung dan para malaikat lain terpaksa berhadapan dengan saudara mereka sendiri. Sementara itu Taisan fokus melawan para roh jahat.
Melihat Taisan sempat kewalahan, Wonsung pun turun tangan untuk membantunya. Begitu pengikut Samin berhasil dihancurkan, Taisan segera menuju gerbang neraka. Sedangkan Wonsung dan yang lainnya masih berusaha menghadapi 4 malaikat yang dirasuki roh jahat. Di sisi lain, Taisan akhirnya tiba di gerbang neraka dan langsung menghabisi pengikut Samin menggunakan tangan apinya. Lalu dengan kurang ajarnya, Samin bin Samidi yang berjiwa iblis mengajak Taisan, sang ketua malaikat, untuk bergabung dengan kegelapan. 대답이 되겠나? Tentu saja, Taisan menolaknya mentah-mentah. Mendengar itu, Samin pun murka. Lantas dia menghidupkan kembali para pengikutnya yang telah gugur dan kali ini dikerahkan untuk mengepung Taisan. Tapi sebelum lanjut gelut, mari saya ajak warga Nobar untuk mengingat kembali bagaimana semua kegelapan ini bermula. Semua terjadi karena sang kegelapan murka dan merasa terancam setelah Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat untuk menjaga kedamaian dunia. Dari situlah kegelapan menciptakan roh-roh jahat yang membuat dunia kacau seperti di neraka. Para malaikat yang menjadi pelindung manusia pun bangkit berjuang tanpa henti melawan badai roh jahat. 빛의 뜻을 계승한 평화의 수호자들이었다. Namun, di tengah peperangan melalui Ogwi dan Samin, kegelapan menyesatkan Hete yang menjadi maskot dari ke-12 malaikat. Mereka memberinya batu jiwa dan merubahnya menjadi roh jahat dengan kekuatan abadi. Jadi itulah sebabnya Hete berkhianat dan justru menyerang para malaikat. Hingga setelah 4 malaikat tewas di tangannya, Taisan yang murka pun langsung menghabisinya. Lalu kini, Samin yang sebelumnya dikira sudah mati, ternyata masih hidup dan berhasil menguasai kekuatan Hete serta jiwa naga. Dengan kekuatan itu, Samin mengendalikan para roh jahat untuk kembali mengobrak-abrik dunia manusia. Sebagai ketua dari para malaikat, Taisan harus berhadapan lagi dengan sosok yang memiliki kekuatan abadi. Pergelutan brutal antara Taisan melawan Samin dan pasukannya pun tak terhindarkan. Meski jatuh berkali-kali, Taisan tak mengenal kata menyerah. Satu persatu anak buah Samin berhasil dia kalahkan. Hingga tibalah waktunya untuk Baiwan dengan Samin si biang masalah. Sayangnya, sebelum sempat mengeluarkan seluruh kekuatannya, Taisan sudah lebih dulu tumbang di tangan Samin. Sementara di kantor Angel Capital, Wonsung dan kawan-kawan terus bertarung tanpa henti melawan saudara mereka sendiri. Karena keempat malaikat dikendalikan roh jahat, Wonsung dan yang lain pun sempat kewalahan menghadapi mereka. Meski begitu, mereka tetap bertahan dengan cara bekerja sama dan saling melindungi. Kini tinggal Hanu yang tersisa, tapi entah kenapa dia sangat sulit ditumbangkan. Namun pada akhirnya Wonsung dan Doni berhasil melumpuhkannya. Di saat yang bersamaan di luar markas Angel Capital, manusia yang dirasuki roh jahat semakin banyak. Mereka terus mencari kawan dan membuat dunia manusia gonjang-ganjing sebab dikuasai oleh kegelapan. Ogwi yang melihat situasi semakin kacau pun tak tinggal diam. Dia lantas terbang ke dalam markas Angel Capital dan segera menuju gerbang neraka. Dia tiba tepat waktu saat Samin hendak menghabisi Mir.
Tapi bahkan Ogwi yang merupakan iblis terkuat sekalipun berhasil dilumpuhkan oleh Samin. Lalu saat Samin bersiap membunuh Mir di depan mata Ogwi, tiba-tiba Taisan yang sempat tak sadarkan diri akhirnya siuman dan langsung menghalau serangan Samin. Namun di sini Samin terlalu OP sehingga Mang Donli jagoan kita semua pun tak berdaya dibuatnya. Kemudian Samin berniat memanfaatkan momen itu untuk menghabisi sang ketua malaikat. Namun tak disangka-sangka Ogwi yang sudah tobat dan kembali berpihak pada malaikat menjadikan sayapnya sebagai tameng untuk melindungi Taisan. Namun naas Ogwi harus meregang nyawa bahkan kehilangan sayapnya gara-gara Samin. Ternyata Saminlah sosok iblis yang paling kejam alias iblis Promax. Melihat pengorbanan Ogwi, amarah Taisan seketika membara. Dia pun mengerahkan seluruh kekuatan macannya untuk melibas Samin. Seperti saat menghadapi Hete, kini Taisan juga berhasil menghancurkan Samin menggunakan api abadi di tangannya. Tubuh Samin perlahan lenyap dibakar api neraka. Kemudian jiwa naga di dalam tubuhnya kembali pada pemiliknya, yaitu Mir. Akan tetapi Mir yang melihat Ogwi innalillahi di depan matanya seketika merasa dunianya hancur. Setelah cinta mereka sempat tak direstui, kini takdir kembali memisahkan mereka. Begitu pertempuran selesai, para malaikat berkumpul dan menyegal kembali kekuatan mereka di bawah gerbang neraka. Roh-roh jahat pun lenyap dan dunia manusia pulih seperti sedia kala. Dan yang lebih mengejutkan, Master R, Hanu, Dalgi, dan Yang Mi juga hidup kembali setelah puluhan tahun tertidur. Markas Angel Capital pun menjadi ajang reuni bagi kedua belas malaikat. Hari-hari pun berlalu, para malaikat kembali menjalani hidup sebagai manusia biasa. Berita tentang dunia yang sempat dilanda kegelapan pun menjadi trending topik. Dan di tengah itu, Taisan membuat gebrakan dengan meninggalkan bergepok-gepok uang di depan panti asuhan. Namun dia menyamarkan namanya sebagai Tiger. Meski dulunya keras kepala tidak mau menolong manusia lagi, kini Taisan merasakan kebahagiaan tersendiri setelah kembali membantu manusia. Lalu adegan berganti ke Kangji dan Malsuk yang akhirnya bisa update Strava lagi. Setelah badai roh jahat mereda, mereka kembali jogging demi menjaga stamina untuk gelut. Di sisi lain, Doni mengajak Hanu jalan-jalan sambil mengenalkan jajanan manusia. Tapi Hanu malah ngelunjak minta uang lagi. Doni lalu mengingatkan Hanu untuk bekerja biar tidak bergantung pada orang lain, apalagi terjerat pinjol. Sementara itu, Juidol mengajarkan Master R soal teknologi, terutama HP. Mereka menggunakannya untuk mengganggu Wonsung yang sedang belajar untuk ujian masuk kepolisian. Setelah sadar dirinya tidak sanggup menggantikan Taisan sebagai ketua malaikat, Wonsung memilih mengikuti jejak Marok menjadi detektif. Sedangkan Kangji setelah jogging, dia mengajak Dalgi dan Yang Mi belanja pakaian. Mereka semua sama-sama dibuat repot menghadapi kenorakan 4 malaikat yang ketinggalan zaman. 이제 정신이 좀 확 드네. Tak berselang lama, Taisan yang baru saja membeli 12 HP baru langsung mengirim pesan di grup WhatsApp malaikat. Dia mengajak teman yang lebih seperti keluarga itu untuk makan malam. Mir yang saat itu tengah meeting dengan vendor untuk mendirikan museum juga turut diundang. Tapi Bang Wul terlalu asik meracik obat sampai harus dijemput oleh yang lain. Dan disinilah akhirnya Bang Wul mengeluarkan suara. Malam harinya, kedua belas malaikat akhirnya berkumpul di rumah makan baru milik Gomsun dan Manbok. Kedua ABG tua itu ternyata sudah berpacaran dan kisah cintanya tentu didukung penuh oleh Taisan. Lalu kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika anak dan cucu Gomsun datang bergabung. Keesokan harinya, Mir pergi sendirian ke tebing tempat Ogwi pernah dikurung selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba dia didatangi oleh anomali yang entah wujudnya seperti apa.
Lalu malamnya, Tyson yang sedang di luar markas mendadak merasakan hawa aneh di sekitarnya. Kemudian, adegan berganti ke sudut pandang misterius. Seseorang tengah berjalan di dalam markas Angel Capital yang berantakan seperti kapal pecah. Kita lalu dibawa ke gerbang neraka di mana jasad Ogwi belum dikebumikan dan masih terbaring di atas batu. Ada apakah gerangan? Saya juga